Perkenalkan, saya Wita Herlina dengan NPM 2313041061, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil pada materi unsur-unsur gurindam kelas 7 SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu buka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kelas 7 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita dibaca masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rani. Selanjutnya Ibu cek terlebih dulu kehadiran kalian semua pada hari ini ya. Putri Aulia hadir. Bu, Yenisha Adla, Bu. Intan Nur Ayani, Bu. Rani Agustina, Ibu. Oke, hadir semua ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar, tetapi belajarnya kali ini berbeda dengan belajar sebelumnya. Biasanya kan kalian belajar berbentuk individu saja, bersama-sama gitu ya. Nah, sekarang kita belajar berbentuk kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu kelompoknya masing-masing. Oke, pembagian kelompoknya Ibu yang tentukan ya. Silakan berhitung 1 sampai 2 dimulai dari kita. 1, 2. Oke. Nah, kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah kanan. Sedangkan kelompok 2 silakan berkumpul kelompoknya di sebelah kiri. Oke, bisa dimulai ya tanpa ada suara. Oke, silakan. Agak sedikit ya, biar enak dulu. Ada suara. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sebelum itu silakan disiapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing di atas meja agar nanti saat belajar fokusnya tidak terganggu mencari di mana bukunya, di mana spidolnya, di mana penganya gitu ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah, oke. Nah, baik, kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum pertemuan hari ini kita telah mempelajari materi mengenai puisi rakyat. Nah, kita mulai dari pengertian puisi rakyat terlebih dahulu. Nah, sebelumnya mari kita ulang terlebih dahulu apa itu pengertian puisi rakyat. Nah, di sini ada yang masih ingat atau tidak? Apa pengertian dari puisi rakyat? Dari kelompok 1 dulu deh. Pengertian puisi rakyat apa? Puisi yang berkembang di masyarakat, Bu. Puisi yang berkembang di masyarakat. Oke, kita tampung dulu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 boleh? Puisi lama. Puisi yang ada di masyarakat. Puisi lama yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, betul. Dari pendapat yang telah kalian ungkapkan, puisi rakyat adalah puisi lama yang berkembang di masyarakat. Nah, pengertian puisi rakyat tadi adalah puisi
sebelum itu Ibu mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis gurindam. Lalu selanjutnya kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok untuk menganalisis sebuah gurindam, dan selanjutnya nanti kalian akan presentasi di depan untuk menyampaikan hasil analisis kalian. Seperti itu ya. Baik, tujuan pembelajaran sudah. Setelah itu kita mulai dari pengertian gurindam. Nah, baik, bisa diperhatikan anak-anak. Di sini Ibu coba jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian gurindam. Nah, gurindam itu adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris per bait, di mana baris pertama adalah sebab atau syarat dan baris kedua adalah akibat atau jawaban. Nah, berbeda dari puisi atau pantun. Kalau puisi itu ada banyak ya bait-baitnya, pantun juga ada banyak, mungkin ada 4 bait seperti itu. Tetapi kalau gurindam ini per baitnya ada banyak, namun jumlahnya itu hanya ada 2 baris seperti itu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri gurindam. Nah, agar kalian mudah memahami atau menentukan apakah ini jenis gurindam atau puisi ataukah pantun, itu dapat kita lihat dari ciri-ciri gurindam. Nah, yang pertama itu ada setiap bait terdiri atas 2 baris atau lare. Jadi per bait seperti yang Ibu katakan tadi hanya terdiri dari 2 baris. Nah, setiap lare itu hanya terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Lalu yang ketiga, ini lari pertama merupakan syarat, lalu lari kedua merupakan jawaban. Jadi lari yang kedua ini merupakan jawaban dari yang baris pertama. Nah, selanjutnya ini ada dari lari pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Jadi antara baris pertama dan baris kedua itu berhubungan. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Nah, dijelaskan di baris kedua itu ya. Nah, jadi berhubungan. Selanjutnya ini rimanya berpola AAA. Jadi sama ya rimanya. Kalau pantun itu kan biasanya ABAB gitu. Nah, kalau gurindam ini berpola AAA karena apa? Karena barisnya juga hanya 2 gitu ya. Oke, sampai sini mengenai ciri-ciri gurindam dapat dimengerti? Ibu, oke. Selanjutnya kita beralih ke tujuan utama gurindam. Nah, tujuan utama dibuatnya gurindam ini sebenarnya apa sih, Ibu? Nah, ini tujuan utama dibuatnya gurindam ini pada zaman dahulu itu digunakan untuk menyampaikan nasihat, petuah, dan pelajaran moral secara ringkas kepada masyarakat. Yang gunanya apa? Untuk panduan hidup, pedoman berperilaku, serta media untuk merefleksikan diri. Namun, kalau sekarang anak-anak gurindam itu sudah jarang diminati sehingga dia sudah tidak eksis lagi seperti zaman dulu. Nah, zaman dulu gurindam itu eksis atau banyak jenis-jenis gurindam atau dibuat oleh masyarakat-masyarakat sebelumnya. Untuk apa? Seperti ini tujuannya, untuk nasihat, untuk petuah, dan untuk memberikan pelajaran moral untuk masyarakat seperti itu ya. Oke, dapat dimengerti? Oke, kita berlanjut ke jenis-jenis gurindam. Nah, gurindam ini memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada gurindam berangkai. Yang kedua ada gurindam berkait. Nah, gurindam berangkai itu apa sih, Bu? Ibu boleh minta dari Intan nih, coba boleh dibacakan pengertian dari gurindam berangkai. Gurindam berangkai adalah memiliki ciri ututur yang sama di setiap baris pertama dan baitnya. Oke, terima kasih Intan. Nah, jadi gurindam berangkai ini seperti yang ada di PPT atau yang sudah disebutkan oleh Intan, ciri ututurnya sama setiap baris pertama dan baitnya gitu ya. Jadi ada kata atau diksi yang sama di setiap barisnya. Misalnya nih di setiap bait, maaf. Nah, di bait pertama misalnya menggunakan
gurindam. Ya, dapat kalian lihat. Oke, silakan diperhatikan dan disimak ya. Nanti ibu mau tanya nih setelah kalian menonton gurindam ini. Oke, kurang dengar ya? Bila kamu bagai mahkota, Kelihatan? jadi berita, Ya, nanti jangan ngobrol, setelah diperhatikan nanti semuanya nggak tahu loh. mahkota hati, jaga selalu sampai mati. Gagal kamu sebagai guru, karena insan ada Yesus. Kau dan akal anugerah, ada insan selalu iman. Baik-baik kamu insan, bila bersih cahaya Tuhan. Bila kamu selalu bersih, dekatlah pada Maha Kasih. Bila kamu senantiasa mulia, akan terjaga martabat manusia. Bila setiap kamu memahami, maka bercahaya semua negeri. Jagalah kamu dari dosa, agar jauh dunia gelisah. Bila kamu mulai tertutup, tanda kebaikan sudah berlalu. Bila suka berkata, maka kamu akan buta. Kalau kamu sudah tergoda, baikmu tiada berbeda. Oke, itu tadi adalah salah satu jenis gurindam. Nah, tadi kan kalian sudah melihat nih, sudah menyimak mengenai contoh gurindam tadi. Sekarang ibu mau menanya nih dari kelompok 1 ke kelompok 2. Jadi apa yang sudah kalian lihat, apa yang dapat kalian petik maknanya dari contoh gurindam tersebut? Coba dari kelompok 2 terlebih dahulu, ayah bisa diungkapkan pendapatnya. Kasih nasihat. Oh ya, contohnya apa? Kehidupan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Gimana untuk kelompok 2? Setuju tidak dengan pendapat kelompok 2? Setuju. Setuju. Coba kenapa bisa setuju? Coba berikan alasannya. Karena dalam kurikulum tersebut berisi nasihat-nasihat guru. Oke, nasihat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Benar ya, mengenai gurindam yang ibu tampilkan tadi itu memang berisi tentang nasihat atau pesan moral kepada kita semua. Pesan moral atau nasihatnya itu apa sih, Bu? Untuk menjaga hati kita untuk selalu bersih, selalu suci gitu ya, tidak boleh mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, maka apapun yang kita lakukan itu biasanya menimbulkan hal-hal yang tidak baik, bisa saja iri, dengki, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nah, di sini ibu ada tugas kelompok. Kalian kan tadi sudah ibu bagi bentuk kelompok. Nah, di sini mengenai materi yang sudah ibu jelaskan, ibu mempunyai tugas kelompok untuk kalian semua. Nah, di sini tugasnya yaitu yang pertama, nanti ibu akan membagikan kepada kalian teks gurindam. Nah, setelah itu silakan dipahami setiap baris gurindam dan perhatikan hubungan antara baris pertama dan baris kedua. Lalu yang ketiga, lakukan analisis makna di dalam gurindam tersebut. Lalu jelaskan arti atau pesan yang ingin disampaikan. Tulis penjelasan makna secara singkat dan jelas. Lalu selanjutnya
dalam gurindam tersebut apa dan jenis gurindam tersebut apa, lalu berikan alasannya mengapa gurindam tersebut kalian pilih sebagai jenis, misalnya gurindam berangkai atau gurindam berkain seperti itu ya. Oke, ini teksnya Ibu bagi ya. Oke anak-anak, ini tuh teksnya sudah dibagi antara teks kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbeda ya. Silakan dikerjakan dengan anggota kelompok masing-masing. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Nah, nanti setelah itu silakan kalian maju ke depan bersama anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya gitu ya. Oke, silakan dimulai. Ibu tunggu ya. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Gimana kelompok 1, kelompok 2 ada kendala atau tidak nak? Ibu, Oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, untuk bisa dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. 2 orang, jadi satunya baca makna, satunya baca jenis. Jadi ganti-gantian. Ayo, yang lain silakan memperhatikan ya. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai makna dan jenis gurindam yang telah Ibu berikan. Dibaca dulu kalimatnya, baru nanti kendalanya. Sebelum berbicara, pikir dahulu agar tidak melukai hati temanmu. Kalau bicara sama guru, tentulah banyak orang yang membencimu. Oke, selanjutnya maknanya apa Putri di dalam gurindam tersebut? Gurindam ini mengajarkan tentang Berpikir sebelum berbicara. Setiap Bu, ya Bu, ini Putri nulisnya gak jelas Bu. Ya, boleh saya baca? Boleh. Dan makna gurindamnya, gurindam ini tuh mengajarkan tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara. Jadi setiap kata yang kita ucapkan itu bisa berdampak pada orang lain, khususnya keperasaannya itu. Nah, terus jika seseorang berbicara seenaknya tanpa mempertimbangkan perasaan atau situasi, hal itu bisa menyinggung dan membuat orang lain marah atau sakit hati. Akibatnya orang-orang bisa menjauh dan tidak menyukainya. Jadi gurindam ini itu tuh menekankan nilai etika Bu. Etika Ya, dalam berbicara dan juga kendaliin diri ketika kita berbicara sama orang itu. Oke, silakan dilanjutkan untuk jenisnya Putri. Tadi kan Fani sudah baca makna nih, jadi biar dia baca jenis. Jadi kalau jenis gurindam itu jenisnya gurindam berkain Bu. Kenapa bisa dikatakan gurindam berkain? Karena ya ada keterkaitan antara bait pertama dengan bait kedua. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 telah memaparkan hasil analisisnya atau hasil diskusinya. Jangan pergi terlebih dahulu ya. Oke,
itu Gurindam beda di jenisnya bukan? Bukan, ibu tadi bertanya. Tadi kan kelompok 2 sudah memaparkan nih hasil Gurindamnya. Nah, kalian setuju tidak dengan hasil dari kelompok 2 seperti itu? Jika tidak setuju, apa alasannya? Jika ada yang ingin ditanyakan, sudah disampaikan. Gimana kelompok 1? Setuju. Setuju. Jadi tentang apa Gurindam yang disampaikan oleh kelompok 2 berkait? Ya, tentang Gurindam berkait. Lalu maknanya apa? Makanya itu jika berbicara harus berpikir dulu. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang giliran kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, bisa dimulai. Silakan perkenalan terlebih dahulu seperti kelompok 2 tadi. Perkenalkan, saya Intan Nuraini. Saya tidak latihan. Dari kelompok 2. 1. Ya. Lalu dilanjutkan silakan. Iya, kelompok 1 ngobrol terus nih. Iya. Oke, dan sekarang lanjut. Jadi Gurindam kita analisisnya adalah Gurindam berangkai jenisnya karena terdapat di bait pikiran jika bekerja tidak berhati lurus, pikiran akan menjadi tergerus. Jika bekerja tidak berhati lurus, pikiran tak karuan tumbuh menjadi lurus. Maknanya Gurindam ini berisi nasihat tentang kejujuran dan ketulusan dalam bekerja. Lalu jika seseorang bekerja dengan niat yang tidak baik atau curang, pikirannya akan gelisah dan tidak tenang. Begitu pula jika ia bekerja tanpa ketulusan, hasilnya tidak akan memuaskan, bahkan bisa membuat stres dan kehilangan semangat hidup. Intinya, Gurindam ini mengingatkan bahwa ketenangan batin dan hasil yang baik hanya akan datang dari kerja yang jujur dan tulus. Baik, terima kasih kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi hasil pemaparan kelompok 1 gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa bisa disebutin berangkai tadi? Ya, ada kata yang sama. Oke, kalau maknanya tadi dari kelompok 1 menyampaikan bahwa ketenangan apa, Putri? Ketenangan hidup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 telah memaparkan hasilnya. Silakan kembali ke tempat dulu kalian masing-masing. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, tugas sudah. Nah, oke, baik. Mungkin itu tadi pembelajaran kita mengenai Gurindam ya. Nah, tadi kita sudah menyampaikan materi, lalu kalian sudah diberi tugas untuk menganalisis dan mempresentasikan tujuan pembelajaran kita pada awal tadi yang telah disampaikan sudah kita capai semua. Nah, dari awal hingga akhir tadi, kira-kira menurut kalian apa nih? Atau ada hal apa yang ingin ditanyakan yang masih mengganjal atau mungkin yang belum fair di pikiran kalian bisa ditanyakan? Ya, Putri boleh. Apa pertanyaannya? Gurindam ini sama puisi mirip ya? Oke, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Gurindam dan puisi ini beda Putri. Kalau mungkin tujuannya itu sama ya. Ada kalau puisi bisa untuk menyampaikan pesan moral, ada juga untuk menyampaikan nasihat seperti itu ya. Tapi yang lebih ditonjolkan itu kan kalau di dalam puisi ini estetikanya seperti itu ya. Tapi kalau Gurindam ini yang ditonjolkan itu nasihatnya gitu. Ya maknanya apa, pesan moral yang ingin disampaikan apa seperti itu ya. Jelas berbeda dari segi bentuk, dari segi tujuan itu berbeda. Kalau puisi itu seperti yang ibu katakan tadi, puisi itu dalam setiap bait itu ada 4 baris, sedangkan Gurindam tadi ada berapa baris? 2 baris.
seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami Putri? Cara bacanya sama. Cara bacanya berbeda. Kalau gurindam itu tidak ada nada-nada yang ditekankan, intonasinya itu tidak ada syarat-syaratnya. Iya, mengalir saja seperti itu sesuai dengan isi gurindamnya. Tapi kalau puisi itu kan biasanya ada unsur-unsur keindahannya, ada intonasinya itu harus tepat sesuai dengan diksi-diksinya sebetulnya. Kalau di dalam puisi juga itu kan banyak menekankan diksi-diksi gitu kan. Nah, jadi pembacaannya juga agar lebih bermakna dan lebih tersampaikan, jadi lebih ditekankan intonasinya digunakan dulu. Tapi kalau di gurindam itu mengalir saja karena dia tujuannya untuk memberi nasihat seperti itu ya. Oke, diksi itu adalah pilihan kata gitu ya, pilihan kata. Jadi kita menggunakan kata apa gitu yang mempunyai makna gitu ya. Oke, selain itu ada yang bisa dipahami, ada yang ditanyakan kembali? Cukup. Oke, kalau cukup, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mau Ibu yang tunjuk atau kesadaran dari kalian yang ingin menyampaikan nih? Mau pilih yang mana? Ibu tunjuk aja ya. Oke. Sepertinya yang udah kepengen banget nih Putri nih kayaknya ya. Oke Putri, boleh disampaikan kesimpulan hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang gurindam. Gurindam ini adalah puisi rakyat yang terdiri dari satu bait itu ada 2 baris, ada kata-kata. Terus gurindam ini ada 2 jenis, ada mengkait sama merangkai. Ya, Oke, terima kasih dan dari aku untuk Putri. Baik anak-anak, terima kasih Putri. Ya, jadi itu tadi yang telah Ibu sampaikan, ada pengertian, jenis, tujuan, lalu ada ciri-ciri dari gurindam. Nah, perlu diingat tujuan dari gurindam itu adalah untuk menyampaikan nasihat orang. Dan salah satu ciri yang sangat menonjol dari gurindam ini adalah bentuknya berbentuk bait-bait. Nah, dalam setiap bait itu terdiri dari 2 baris gitu ya. Jadi itulah yang membedakan dari puisi rakyat tentang gurindam dengan puisi rakyat yang lainnya gitu ya. Oke, mungkin itu tadi yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kita pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi sekali pasti aktif kalian kelas ini hari ini. Nah, sepertinya kelas ini tuh memang terkenalnya aktif gitu ya. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu Ibu nilai sampai sekarang itu partisipasinya tidak berkurang gitu, selalu bertambah terus gitu ya. Jadi Ibu berpesan untuk kalian selalu ditingkatkan lagi dan dipertahankan lagi keaktifan kalian semua gitu ya. Dan Ibu harap materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini berguna dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Baik, Ibu mohon maaf atas kesalahan atau ucapan yang kurang tepat mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Allah Ibu mohon ampun dan kepada kalian semua Ibu mohon maaf. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang, saya selaku Ofsat Perlisan dari calon guru Wita Herlina dengan NPM 231341061 pada tanggal 31 Oktober 2025 pada waktu 07.15 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami unsur-unsur gurindam. Pada komponen keterampilan, yaitu memusatkan perhatian, calon guru sudah merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, dan juga membuat rangkuman bertahap. Selanjutnya
membahas masalah atau urunan pendapat, calon guru sudah memparafrase, merangkum, menggali, dan juga menguraikan secara detail. Selanjutnya, pada komponen menganalisis pandangan siswa, calon guru sudah menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan juga meneliti alasannya. Selanjutnya, pada komponen meningkatkan urunan siswa, calon guru sudah menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu, dan juga memberikan dukungan. Selanjutnya, pada komponen menyebarkan kesempatan berpartisipasi, calon guru sudah meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan juga menghentikan atau melarang monopoli. Komponen selanjutnya yaitu menutup diskusi, calon guru sudah meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang, dan juga menilai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya selaku siswa dari calon guru Wita Herlina dengan NIM 2313041061 yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 7.15 dengan topik memahami unsur-unsur gurindam kelas 7 semester 1. Pada poin pertama, mengenai seberapa banyak respon saya dalam diskusi, saya sudah cukup memberikan respon. Kedua, mengenai komentar anggota kelompok yang relevan, komentar saya hampir relevan. Poin ketiga, mengenai ada anggota yang berbicara terlalu banyak. Di dalam kelas, tidak ada anggota yang berbicara terlalu banyak. Poin keempat, mengenai apakah saya mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman saya berbicara. Ya, saya selalu mempunyai waktu untuk berpikir. Poin kelima, mengenai apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara. Ya, saya kadang-kadang ingin berbicara saat melihat benda yang diperlihatkan oleh guru. Poin keenam, mengenai apakah saya menganggap guru tertarik pada apa yang saya bicarakan. Ya, saya merasa kadang-kadang guru tertarik dengan yang saya bicarakan. Poin ketujuh, mengenai selama diskusi apakah saya mengemukakan ide baru. Ya, saya mengemukakan ide baru. Selanjutnya, pada poin ke-8, bila guru melanjutkan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi saya? Ya, pertanyaan yang diajukan guru selalu jelas bagi saya. Pada poin 9, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru meminta pendapat orang anggota lain. Pada poin terakhir, apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi saya? Ya, tujuan diskusi jelas bagi saya. Sekian, terima kasih.